Indonesia berkisah. Indonesia berkah. Setunggal malih. Indonesia berkisah. Indonesia berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datar ini. Engkau ciptakan aku dari api, dengan Adam dari tanah. Kayak gini sebenarnya. Ini bisa membangun imajinasi anak. Kemudian adik-adik, Allah melaknat iblis untuk apa? Untuk menghuni neraka selama-lamanya. Tetapi adik-adik, dasar iblis yang sombong, dia nggak mau bertaubat. Oke, masuk ke narasi nih. Dia nggak mau bertaubat adik-adik. Dia malah berkata, wahai Allah, karena engkau telah mengutukku penghuni neraka, maka, nah ini wajah bahagia iblis, maka izinkan aku hidup selamanya, akan aku goda anak Adam. Lihat gestur saya. Akan aku goda anak Adam agar mereka mau menjadi pengikutku. Lagi kan? Itu bisa di dalam Al-Quran nggak ada ya, iblis ketawa, hahaha, nggak ada. Itu hanya imajinasi kita ketika membayangkan sosok yang jahat seperti iblis ini. Dia nggak mau tunduk pada Allah. Nah ini bisa kita terapkan ketika kita di panggung, sekali lagi di panggung, bukan ketika mau mengantarkan anak tidur, bukan. Tadi seperti dikatakan ini dan Kak Mora betul. Kalau anak-anak mau tidur, kita cenderung kayak gini. Aduh, aku gak jadi ngantuk aku, Bu. Aku tak delok. Iya, kayak gini ngantuk anak-anak. Malah nabinya manusia di seluruh dunia. Ayo adik-adik, kita gerakkan tangan kita ya. Kalau Kak Hakim bilang di seluruh dunia, semua tangannya bergerak adik-adik seperti ini. Ayo semuanya bernyanyi sama Kak Hakim ya. 1, 2, 3. Nabi Muhammad putra Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang manusia seluruh dunia. Lagi. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang manusia seluruh dunia. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kayak gitu ya. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai gerakan. Ayo tirukan sayang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variasinya bisa kayak gitu. Nah, itu nadanya dilatihkan pada anak-anak. Menjawabnya juga kayak Kak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Dibiasakan menjawab salam waalaikumsalam, ya. Pakai ada musnya, ada alif lamnya soalnya. Nah, itu bisa kita pakai nada salam, atau bisa kita pakai lagu misalkan. Bagaimana ya di sini? My brother, my sister, that's a good word to remember when we walk together and meet to the other. Say Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Say Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapkan selalu salam di setiap waktu ketika bertemu dengan kawan-kawanmu. Hey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gitu, itu bisa kita siapa pencipta bukit? Allah. Siapa pencipta burung pipit? Allah. Siapa pembuat pangsit? Manusia. Ketawa kan? Nah itu bisa kita buat ice breaking. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta hujan? Allah. Siapa pencipta bakwan? Manusia. Oh manusia. Itu bisa kita jadikan Yang membuat ice breaking. manusia.
Maka kita ingin tanamkan pada anak yang pertama wajib bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu nggak kalian? Nah, kita udah awali dengan cerita lagu Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad itu adalah nabinya umat Islam. Ini belum masuk cerita loh ya, baru mukadimah. Panjenengan bisa membaca beberapa referensi tentang kisahnya Nabi Muhammad yang ringan saja ya, yang tidak terlalu panjang. Nabi Muhammad adalah nabi yang penyayang loh. Kalian sayang nggak sama orang tuanya? Sayang. Berarti kalian sudah mencontoh Nabi Muhammad. Ayo kita mencontoh Nabi Muhammad yuk. Siapa pengen menjadi pengikut Nabi Muhammad? Siapa yang pengen bertemu Nabi Muhammad di surga? Siapa pengen masuk surga? Yang kompak ya. Siapa pengen masuk sumur? Surga. Itu bisa kita jadikan Muhammad penipu, Muhammad tukang bohong. Kita berperan sebagai orang kafir Quraisy. Dua orang, yang satu suaranya cempreng tadi, yang satu suaranya besar atau yang kecil. Muhammad pasti gila. Muhammad pembohong, tukang dusta, penyihir. Jangan percaya. Iya, jangan percaya sama Muhammad, dia kan penipu. Hari kiamat nggak ada tuh. Kata orang-orang kafir Quraisy. Ini kita bisa mulai dengan surat An-Naba. Ini baru satu ayat. Dari mana kita bisa menarasikan? Di Al-Quran nggak ada narasinya kayak gitu, apa dialognya? Kita tahu dari membaca buku-buku. Dulu ada orang kafir. Ya gila. Nah, kita kan nggak ada tuh di buku-buku manapun dialog ini. Maka kita bisa mengimajinasikan yang maknanya mereka orang kafir menghina Nabi Muhammad sebagai orang gila. Bagaimana menarasikannya? Ya dengan sejelek-jelek mungkin. Karena orang kafir kita boleh. Mereka pengikut Muhammad hanya dari orang-orang lemah, budak-budak belian, orang yang sangat miskin. Jangan kita orang Mekah yang kaya raya. Jangan mau sama Muhammad. Iya, jangan mau sama Muhammad. Dia hanya penipu. Itu dialog yang kita bangun untuk menggambarkan kepada anak-anak bahwa kondisi Mekah itu kayak gitu dulunya. Itu imajinasi ya. Baik, lanjut. Nanti sampai ayat yang ini dia. Ayat yang ketiga. Bunyinya bagaimana? Dalam hal itu mereka berselisih. Nah, ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang mengejek dan sebagainya. Maka dilanjutkan ayat yang kelima, mereka akan tahu. Allah menegaskan lagi sekali-kali mereka akan tahu. Adik-adik, orang-orang kafir itu. Nah, kalau dialognya Allah, jangan kita dialogkan. Mereka, kata Allah, mereka akan tahu. Allah berfirman, "Kalla sa'lamun." Jangan kayak gitu ya. Itu kita tidak boleh, sekali lagi, jangan berperan sebagai Allah, Nabi Muhammad atau malaikat yang mulia. Jangan. Walaupun ada dialognya, tetapi kita jangan memerankan. Sebisa mungkin kita menarasikan. Maksud menarasikan itu gini, dijadikan kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif. Misalkan Allah berfirman, "Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun." Maka Allah berfirman pada Nabi Muhammad bahwa mereka nanti akan mengetahui apa itu hari kiamat. Ya gitu ya. Waktunya habis ya Ibu. Kita lanjutkan apa sampun ya? Sampun ya? Waktunya habis ini pripun panitia? Boleh saya lanjut dikit lagi ya? Dikit lagi ya? Baik. Ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara kita berkisah dari ayat-ayat Al-Quran. Sangat mudah sekali. Coba dibaca ayat yang ke-6 dan 7. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ayat ini berperan sebagai penguat bahwa Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dari gunung sebagai pasak. Adik-adik, kalian tahu nggak bahwa gunung-gunung, dan bisa menarasikan tuh, kita tahu bahwa ada ilmu ilmu geografi bahwa gunung itu dalamnya sangat, hanya luar tok yang kelihatan muncung itu, tapi dalamnya sangat besar, berperan sebagai pasak. Nah adik-adik, gunung
gunung yang Allah ciptakan berguna untuk menjaga kita. Nah, kita bisa berperan dari guncangan atau dari gempa bumi. Coba ayo kita pernah merasakan gempa bumi nggak adik-adik? Coba goyang ke kanan, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Nah, itu bisa kita sampaikan ke anak-anak. Jadi ibu sekalian, sebenarnya sangat mudah untuk bercerita dari Al-Quran. Kita bisa membayangkan, kita bisa membaca referensi-referensi yang ada di dalam itu. Kita berperan sebagai air. Bisa, boleh. Sekarang mendongeng jadinya. Aku mau turun ke bumi dulu ya. Para teman-teman, aku duluan. Aku air hujan. Mudah bukan? Mudah. Kita bisa berimajinasi seperti itu. Maka adik-adik, awan-awan yang telah berkumpul menjadi air hujan itu, dan airnya, tetes-tetes air akhirnya berkumpul menjadi air yang sangat banyak. Ini cerita kalau kita ingin memberikan gambaran bahwa yang membuang sampah sembarangan, maka air gak bisa ngalir di sungai. Akhirnya terjadi banjir, terjadi tanah longsor dan lain sebagainya. Itu kita boleh berperan seperti itu. Untuk apa? Menggambar. Ini ditangkap apa ini? Tidak apa. Baik, mungkin ini Kak Nini, ya kamu Kak Nini. Kak Nini, kenapa Kak Nini? Kak Nini moderatornya Kak Nini ya. Oke. Teman-teman. Teman-teman. Iya. Masih ingat kan namaku siapa? Siapa? Nusantara Bahasa Indonesia. Oh iya, panggilanku Kasih. Panggilannya Kasih. Nah, Merdeka, oh ya. Merdeka. Kalau itu namanya Gasi. Kalau kamu siapa? Aku. Ya siapa kamu? Ale kakak. Aku senang sekali di sini kenalan sama Kasih kakak. Oh, kenalan sama Gasi. Senang. Terus mau bawa aja apa? Ngajak tak main. Oh, diajak main Gasi. Apa? Main apa kak? Ya main anak-anak. Oh itu main poker. Main poker. Kak Bareng. Kamu tahu itu dari mana? Itu kak game online. Astagfirullahaladzim. Adik-adik, boleh nggak kita main poker? Poker itu apa? Tak boleh. Tak Boleh nggak? boleh. Boleh nggak? Tak boleh. Poker itu apa tuh nggak Gasi? Nggak tahu. Apa nih? Itu kak CODI. Nggak boleh. Aku wis ero. Oh, Gak boleh, Ale, tak kasih tahu nanti kalau kamu main poker tak bilang no bapakmu. Wah, kok nggak oleh kenapa kakak? oh, adik-adik tahu nggak Coba kenapa? kita tanya Oh, nggak boleh. Ustadz Hakim. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi Iya, baik ya. Juga Kepala KB RA Terapi Tasya Folder Pak Didi selaku Pempisah Nasional juga dan Pempisah Abada. Yang kami hormati juga Ketua PPMI Bridaraya, kemudian Ketua Panitia Kegiatan acara KBI 1 Kabupaten Blitar. Tiada kata yang patut terucap selain rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sampai panen. Singkat cerita, setelah panen dia mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kantong. Terus kemudian kesininya 1, 2, 3, ada 10 kantong. Kalau 5 dikalikan 10, ada berapa kantong dia dapat? Masuk gak ceritanya? Masuk. 50. Oke, dia dapat 50 kantong. Pak Tani bilang, Kancil, kamu hebat, dapat 50 kantong. Untukku 5 kantong ya. Alhamdulillah, ternyata mendapatkan rezeki yang halal barokah itu rasanya luar biasa. Terima kasih Pak Tani. Berubah nggak mindset kita? Berubah nggak mindsetnya anak-anak? Itu namanya restrukturisasi nilai, membangun kembali. Lanjutkan. Jadi nggak ada lagi ya cerita
Anjil menerima wahyu pertama dan kemudian malaikat Jibril menyapanya, dikatakan bahwa bacalah. Tapi Rasulullah mengatakan tidak bisa. Dikasih tahu lagi, bacalah. Bilang lagi tidak bisa. Dikasih tahu lagi, bacalah. Jawabnya tetap tidak bisa. Dipeluk sama siapa? Sama kepingin dipeluk siapa, Bu? Pak? Supaya paham. Ketika dipeluk itu kemudian dikatakan sekali lagi, bacalah atas nama Tuhanmu. Dan Masya Allah, kuasa Allah pada akhirnya membuat seorang Muhammad menjadi orang yang paham. Masya Allah. Dongeng, anak-anak ngerti. Oh berarti tangga. Dan kemudian di balkon dia mulai berkata, Ayah, selamat terbang. "Wih." Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Jatuh. Kemudian Saman berputar dan turun ke tangga sambil berkata, aku sudah terbang. Boleh dong. Berarti benar-benar terjadi atau enggak? Tapi anak kecil percaya enggak Saman bisa terbang? Percaya. Sampai nambah mikir terbang kemenar rontok gitu ya. Itu. Jadi itu adalah dongeng kekuatan kata. Lanjut. Ternyata dongeng itu gak benar-benar terjadi. Kancil nyolong timun gak benar-benar terjadi. Dan itu cerita enggak? Cerita. Kalau misalkan kita ngomong, kita tadi ya keliling di situ taman bunga ada kupu-kupu, kupu-kupunya sedang bercengkrama sama teman-temannya. Mereka bilang, teman, di sini ada sari bunga yang enak. Ini cerita apa dongeng? Dongeng. Ada yang ngomong cerita apa sih dongeng? Ini cerita apa dongeng? Dongeng. Dongeng. Iya, kenapa dongeng? Sampean ngrungokno kupu-kupu ngomong. Enggak. Karena tidak benar-benar terjadi. Tapi bisa nggak itu diangkat? Bisa. Karena apa? Ketika kita mendongeng untuk anak-anak, kita kan nggak mau ya misalnya gini, Kak Ulfa bertengkar sama Kak Husnia, terus kita bilang gini, Husnia, ojo nukari Ulfa. Anaknya marah toh? Gurung dia bapaknya wis nangis di sini. Tapi kalau kita cerita, tahu nggak kalian di kebun itu ada yang sedang bertengkar. Ada dua kucing yang sedang berkelahi. Padahal aslinya nyender. Boleh dong? Boleh. Gak nyebut anaknya. Itu mendongeng apa bercerita? Mendongeng. Nah, mendongeng apa bercerita? Mendongeng. Saya kata koni kok si orang ragu. Mendongeng apa bercerita? Dongeng. Dongeng. Dongeng apa? Kucing yang berkelahi. Oke. Baik. Saya itu kan belum tentu kena jenengan ya. Ada banyak metode. Metode yang paling kena adalah metode dialog dan metode kisah bagi saya. Karena ketika kita ngomong anak-anak itu loh punya model belajarnya masing-masing ya. Ada yang belajarnya melihat, ada yang belajarnya mendengar, ada yang belajarnya dengan bermain dan bergerak seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita ngobrol tentang kisah tadi, maka dongeng sudah pasti cerita. Cerita belum tentu dongeng. Kalau kisah Itu pasti cerita. lanjut ya. Sudah pasti cerita, tapi cerita belum tentu kisah gitu ya. Karena apa? Cerita tadi ada sim, buka, boom, caki, yes, aku ceria. Ceriaku ya untune ketok no. Boom, caki, yes, aku ceria. Versi lambat, tepuk ceria. Buka, boom, caki, yes, aku ceria. Unsur di laki-laki perkasa dan gagah itu melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Ketika laki-laki itu rukuk, tak berapa lama datanglah orang-orang jahat mendekatinya, membawa kotoran kuda, membawa kotoran unta, dan diletakkan di atas punggungnya. Gadis kecil itu menangis.
dan kemudian membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya. Kalian tahu siapa dia? Kok pinter no Oma? Oleh hadiah. Ya Allah. Masya Allah ya. Ketika dia berkata, kenapa jahat sekali orang-orang itu? Maka ayahnya berkata, mereka orang-orang yang tidak tahu. Masya Allah. Masuk gak unsurnya? Masuk. Mikir gak anak-anak ketika mendengar cerita kita? Mikir. Berzikir gak dia? Astagfirullah, astagfirullah, kenapa mereka jahat sama kita? Ayahnya menghiburnya dengan mengatakan, biar Allah saja yang membalasnya. Masya Allah. Amal nggak? Amal. Dia apa? Dia tetap membersihkan. Sekalipun ditambah lagi, dibersihkan lagi, ditambah lagi kotoran itu dibersihkan lagi. Sungguh itu adalah anak yang berbakti. Siapa yang mau jadi Fatimah? Siapa yang mau jadi Fatimah? Saya. Mari menarik lanangnya mending ini. Bu guru lah, aku guduk lah, anu guduk Fatimah aku lanang. Berarti identifikasi dirinya berhak. Benar apa enggak? Iya. Berarti dia sudah tahu bahwa dia laki-laki. Kalau begitu, besok Bu Guru kasih cerita anak laki-laki yang hebat dan gagah perkasa. Mau? Tahu. Siapa ya kira-kira? Morono sing jawab. Bu guru, aku senangan iku Umar bin Khattab. Soalnya jarene ibuku Umar bin Khattab itu ditakuti sama setan. Wah, kok hebat kamu nak? Iya, setan itu lari katanya ibuku kalau ketemu sama Umar bin Khattab. Masuk semua enggak unsurnya? Masuk. Kapan kita mulai? Besok. Besok itu kapan? Besok Karakter suaranya diganti-ganti. Anak gak sido tuh. Gak boleh kok ngomong ngono. Saya ngalamin. Di anak saya yang pertama saya kemaru ya. Kemaru. Jadi saya sudah ngantuknya setengah mati, dia bilang, "Bunda ceritanya orang mari." Jadi sekarang kalau di kasur saya ceritanya itu ada seorang anak perempuan, dia sayang banget sama ayahnya ya cerita tadi, tapi intonasinya mengantarkan paham Bunda dan Ayah? Terima kasih atas kesempatan. Bisa. Oke, kalau kita bilang AKB 1 untuk Allah yang terbaik. Kita bilang AKB 1 semuanya. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Untuk Allah yang terbaik. Untuk Allahnya aku aja yang bilang ya. Iya. Aku kemaru gitu ya. AKB 1, aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Untuk Allah yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa dong? Iya. Oke, baik. Wayai turu kepati. Manu ewis. Mana itu? Podo tangi. Aduh, mana tangi? Rame kapiarse ngegungken asmaning Gusti. Cici cicuit, cici cici cuit, cici cicuit, cici cici cuit. Esuk utuk langit katon grengguno. Genduk ojo ngantuk, kai adane wis nyeluk. Genduk ojo ngantuk, kai adane wis nyeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisi wetan Bandarawan ojo podo ongkang-ongkang. Kakang menyang Blumbang sesuci nuli sembahyang. Takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk
Oke, siap ya? Mulai dari tepuk tuh, tepuk 2. Oke, masya Allah. Tepuk 3. Oke, tepuk 1, 2, 3. Titi entek kabeh tinggal goreng nanti ya. Wabarakatuh. Iya, pinter anak hebat semuanya. Baik Kak Nini, hari ini insya Allah dengan penuh rasa dendam. Itulah cerita kisah semuanya, tetapi ada saatnya disampaikan kepada siapa, untuk siapa. Itu kalau kisah yang seperti itu. Dodot, sebenarnya kita mau apa di bawah pohon ini? Oh sudahlah, ayo ikuti aku saja. Tapi aku takut, malam-malam begini mau maghrib. Oh, takut mau apa kita duduk di bawah pohon yang besar ini? Sudah, kan kita besok mau ujian. Kamu mau nggak nilaimu jelek? Enggak mau. Kamu mau nggak Budi nilaimu jelek? Kak, aku nggak mau nilaiku jelek. Nah, berarti kalau kamu pengen nilainya bagus, sini. Ayo duduk dekat aku. Terus kita mau apa? Iya, mau apa ya kita? Sudah, sekarang ikuti aku ya. Ya. Dodon anak-anak lalu mengangkat kedua tangannya menuju ke atas pohon. Terus apa? Tut, batu ngentut. Itu termasuk salah satu yang lucu yang bisa membuat anak-anak mungkin gak tegang gitu ya. Nah, kemudian anak-anak ternyata Dodon berdoa kepada pohon supaya besok itu kalau ujian bisa dapat nilai yang bagus. Boleh tidak anak-anak? Tidak boleh. Meminta sesuatu hanya kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah itu maha baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik padaku. Ayo ikuti Bu Guru semuanya tangannya. Coba. Karena Bu Guru pegang mic ya, kalian boleh pakai dua tangan. Tapi kita pakai bahasa Inggris ya. Walaupun nanti tolong dibenarkan ya. Bu Ulfa, Miss Ulfa, beliau dosen bahasa Inggris, juga Oma ya, nanti dibenarkan kalau saya salah gitu ya. God is so good, God is so good. Ayo sama-sama semuanya. God is so good, is so good to me. Artinya sama-sama, Allah itu baik, sambil senyum. Allah itu baik. Allah itu baik padaku. Menyebut kalimat Allah itu harus dengan senyum, biar anak-anak itu menambah cintanya kepada Allah. Bukan Allah gini. Anak-anak tahu nggak? Allah paling gak suka, Allah paling gak suka sama anaknya, gak nurut sama guru. Ngerti gak? Allah paling gak suka. Nah, itu menanamkan kepada anak-anak secara gak langsung, membuat mereka itu takut kepada Allah. Allah itu seperti sosok yang suka menghukum, padahal tidak. Ya. Nah, maka ketika untuk anak usia dini, ceritakan dulu tentang kebaikan-kebaikan Allah. Memang Allah itu maha baik, gitu loh. Kemudian tentang surga itu lebih diperbanyak, bukan nerakanya. Engko lek wis SMP, SMA, kuliah, wah dewasa iku neraka, jahanam itu wis weden-weden ono, wis mendekati kematian apalagi ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, itu jadi tentang surga. Siapa yang ingin masuk surga? Anak-anak katanya. Ayo yang semangat. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang kepingin ketemu dengan Rasulullah? Siapa yang ingin bertemu dengan dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh?
Bawa ayahnya, ibunya namanya siapa? Siti Aminah ibunya. Terus kakeknya? Abu Muthalib eyangnya. Siti Fatimah lah putrinya. Kita bersolawat dulu kepada Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tiada tara, hawanya sejuk, harum mewangi, dihuni insan iman dan takwa, anugerah sepadan ilahi Rabbi. Terus kalau neraka bagaimana anak-anak? Neraka tidak disukai. Neraka membara tidak terkira, berbau bangkai amis sekali, dihuni insan pembuat dosa, diganjar siksa tiada henti. Allah itu menciptakan surga untuk umatnya, tetapi menciptakan neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk makhluknya yang tidak taat. Siapa itu? Setan, iblis, laknatullah. Tapi anak-anak, setan gak mau masuk neraka sendirian. Maka setan pun meminta izin kepada Allah untuk bisa mencari teman di neraka. Anak-anak mau gak jadi temannya setan? Mau gak jadi temannya setan? Gak mau. Tepuk mengusir setan. Mau, ada setan, aku doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan takut, aku menang. Ya, setannya lari anak-anak. Karena setan itu kalau kita membaca kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan lari putang badan. Kakiku kebakar. Tanganku kebakar. Setan